Assalamualaikum. Halo anak-anak. Hari ini kita akan belajar tema 1, subtema 1, pembelajaran 2. Sebelum belajar, siapkan terlebih dahulu alat tulismu dan buku tulismu. Catatlah informasi yang penting, kemudian pelajarilah kembali. Anak-anak, sebelum belajar, jangan lupa berdoa ya. Semoga diberi kemudahan untuk belajar hari ini. Tujuan pembelajaran 2 ini adalah 1. Siswa dapat menyusun informasi baik secara lisan, tulisan, visual tentang ciri-ciri makhluk hidup dalam bentuk kalimat efektif. 2. Siswa dapat menyebutkan makna simbol-simbol sila Pancasila dengan benar. 3. Siswa dapat menceritakan pengalaman bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan benar. Ayo anak-anak, kita pelajari bersama-sama ya. Ciri-ciri makhluk hidup. Ciri-ciri makhluk hidup diantaranya yaitu 1. Bergerak. Coba kita lihat pada gambar berikut ini. Kemarin, cicak bergerak dengan cara merayap. Kemudian, ikan bergerak dengan berenang menggunakan siripnya. Manusia bergerak menggunakan kakinya. Jerapah juga bergerak menggunakan kakinya. Sekarang, bagaimana ya kalau tumbuhan bergerak? Apakah tumbuhan juga bergerak? Ya, tumbuhan bergerak tapi tidak berpindah tempat. Tumbuhan bergerak arah batang menuju datangnya cahaya matahari. Kemudian, akar pada tumbuhan, ujung akarnya selalu menuju ke tempat yang berair. Setiap makhluk hidup bernafas menggunakan sistem pernapasannya masing-masing. Manusia bernafas menggunakan paru-paru. Ikan bernafas menggunakan insang. Sekarang, apakah tumbuhan juga bernafas? Iya, tumbuhan juga bernafas. Tumbuhan bernafas menggunakan stomata. Apa sih stomata itu? Stomata adalah mulut daun. Dan tumbuhan juga bernafas menggunakan lentisel. Lentisel itu lubang kecil pada batang. Anak-anak, makhluk hidup juga membutuhkan makanan. Mengapa? Karena untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Manusia dan hewan selalu membutuhkan air dan makanan untuk berlangsung hidup. Lalu bagaimana dengan tumbuhan? Apakah tumbuhan juga memerlukan makanan? Iya, tumbuhan pun sama. Tumbuhan bisa menghasilkan makanannya sendiri dengan cara berfotosintesis. Fotosintesis adalah pengolahan makanan yang terjadi pada tumbuhan. Bahan-bahan yang diperlukan oleh tumbuhan untuk fotosintesis adalah air dan karbon dioksida. Air didapatkan oleh tumbuhan melalui akar-akarnya, sedangkan karbon dioksida didapatkan tumbuhan melalui stomata dan lentisel. Selain air dan karbon dioksida, tumbuhan juga memerlukan klorofil dalam proses fotosintesis. Klorofil itu zat hijau pada daun. Fungsinya sebagai pengikat cahaya matahari yang dapat membantu tumbuhan untuk berfotosintesis. Hanya tumbuhan yang memiliki daun berwarna hijau yang bisa melakukan proses fotosintesis. Makhluk hidup juga peka terhadap rangsang. Misalnya saja manusia. Manusia kalau terkena sinar matahari akan mengedipkan matanya. Nah, itu tandanya
Manusia juga peka terhadap rangsang. Kemudian daun putri malu. Jika daun putri malu disentuh, maka akan mengatupkan daunnya. Kemudian ada kaki seribu. Kaki seribu itu hewan ya. Apabila disentuh, maka kaki seribu itu akan menggulungkan tubuhnya. Anak-anak, makhluk hidup juga tumbuh dan berkembang. Tumbuh bisa diartikan sebagai bertambah ukuran tinggi dan beratnya. Makhluk hidup dapat berkembang biak. Cara berkembang biak makhluk hidup berbeda-beda. Ada yang berkembang biak dengan cara melahirkan. Ada juga yang berkembang biak dengan cara bertelur. Contoh hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur yaitu ada ayam, bebek, ulat, dan lain sebagainya. Itulah ciri-ciri makhluk hidup tumbuh dan berkembang. Pada pembelajaran hari ini, kita juga akan belajar membuat kalimat efektif. Kalimat efektif itu apa? Kalimat efektif itu adalah kalimat yang baik yang mengandung unsur subjek, predikat, objek, atau keterangan. Contoh, ada kata berkembang biak, maka kita bisa membuat kalimat efektifnya, yaitu ayam berkembang biak dengan cara bertelur. Nah, di sini ayam sebagai subjek, berkembang biak sebagai predikat, dan dengan cara bertelur yaitu sebagai objek. Bersyukur kepada Tuhan. Semua makhluk hidup yang ada di dunia ini adalah ciptaan Tuhan. Keragaman cara bergerak makhluk hidup juga karena kekuasaan Tuhan. Semua itu adalah karunia Tuhan yang harus disyukuri. Menjaga kesehatan tubuh merupakan salah satu cara mensyukuri karunia Tuhan. Menghargai kemampuan teman yang lain juga merupakan bagian dari sikap syukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan termasuk pengamalan sila pertama Pancasila. Apakah kalian masih ingat bagaimana bunyi sila pertama pada Pancasila? Ya, sila pertama berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Lambang sila pertama adalah bintang. Lambang ini menunjukkan bahwa bangsa Indonesia menyatakan kepercayaan dan ketakwaan terhadap Tuhan yang Maha Esa. Taat perintah Tuhan dilaksanakan dengan selalu menjalankan perintah Tuhan dengan baik. Selain itu juga harus saling menghargai kepercayaan orang lain. Bersyukur adalah berterima kasih dengan semua yang diberikan Tuhan. Sikap selalu bersyukur adalah contoh pengalaman dari sila pertama Pancasila. Untuk itu anak-anak, apa yang telah kita punyai harus kita syukuri. Setelah pembelajaran tadi, anak-anak, di sini juga ada tugas yang pertama. Tugas pertama ini atau tugas ke-1 ini, kalian harus membuat kalimat berdasarkan kata-kata yang ada di bawah ini. Kalian harus membuat kalimat efektif dari kata-kata berkembang biak, makanan, tumbuh, bernafas, dan bergerak. Kata-kata itu tadi, kalian buat kalimat efektifnya. Kalian tulis di buku tulis kalian. Setelah selesai, kalian foto dan kirim ke classroom. Kemudian ada tugas yang kedua. Tugas yang kedua ini, pernahkah kalian bersyukur? Tentunya kalian pernah bersyukur ya. Nah, sikap bersyukur manakah yang pernah kamu lakukan?
Tuliskan waktu, cara, serta alasan kamu melakukannya. Lalu, ceritakan di buku tulismu. Jadi, di sini pada tugas yang kedua ini, kalian bercerita tentang sikap bersyukur yang pernah kalian lakukan. Anak-anak, ceritakan di buku tulismu, kemudian setelah selesai, foto hasil tugasmu. Jangan lupa diberi nama dan tanggal tugas saat ini. Jangan lupa dikirimkan ke classroom. Jadi hari ini ada 2 tugas yang kalian kerjakan dan dikirim ke classroom. Baiklah anak-anak, sampai di sini dulu pembelajaran untuk hari ini. Apabila anak-anak masih ada kesulitan, anak-anak boleh bertanya kepada Bu Guru. Jangan lupa tugasnya tadi dikerjakan ya. Sampai di sini dulu pembelajaran hari ini. Mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.